Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali alladhi yuballighuna ila hubbika. Allahumma ij'al hubbaka habba ilaina min anfusina wa amwalina wa auladina wa minal ma'il barati amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh para shaimin shaimat rahimakumullah. Puji syukur tidak pernah bosan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini alhamdulillah kita telah memasuki 10 bagian terakhir dari bulan Ramadan dan kita masih dalam keadaan beriman, sehat walafiat. Semoga juga tetap semangat dan mestinya bahkan di detik-detik terakhir menjelang berakhirnya bulan Ramadan kita tambah lagi semangatnya. Itulah sesungguhnya mental orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan di hari akhir melawan hawa nafsunya. Karena memang secara umum kebanyakan orang mungkin kurang bisa memanfaatkan sebentar hari ini dengan lebih semangat lagi. Kita tetap semangat meskipun tentu setiap hari kita berhadapan dengan kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang menyebabkan kita untuk diuji apakah kita tetap semangat atau tidak. Ya misal tadi malam PLN listriknya padam, baru nyala jam setengah 12 dan karena udah kebiasaan sebenarnya dari dulu ya nggak ada listrik yang amat, tapi karena kebiasaan udah menikmati kemudahan, begitu udah menghadapi dengan hanya lampu mati kepanasan badannya, gerah, banyak nyamuk atau banyak semut, nggak bisa tidur sampai jam 12 lewat. Tapi alhamdulillah dengan karunia Allah berikan, dengan semangat yang sudah kita pelajari, ya kita tetap bisa. Itu maka mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah hikmah pembelajaran bahwa sesuai dengan yang kita bahas kemarin, bahwa semangat itu akan bisa mendorong kita untuk bisa bertahan ataupun menjalankan kebaikan dalam kondisi yang bagaimanapun, karena manusia juga memang kenyataan seperti itu. Ada yang di daerah panas kayak di daerah Timur Tengah, ada yang daerah yang sangat dingin seperti daerah sekitar kutub. Ya kalau punya semangat tetap bisa. Alhamdulillah seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk tetap semangat sampai akhir bulan Ramadan, kemudian mendapatkan predikat al-aidin, al-maqbulin, al-faizin, orang yang kembali menjadi suci bersih, al-maqbulin yang amal-amal diterima, al-faizin yang menangkan pertarungan dengan hawa nafsu kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW dan serta sahabat, para keluarga dan para pengikutnya. Menyambung yang sudah kita bahas kemarin, ada ralat bahwa pertama tentang tokoh yang saya ceritakan, orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan formal keagamaan, namun menjadi tokoh keagamaan yang mumpuni. Katakanlah kalau semacam Gus Baha atau mungkin Dr. Quraisy Shihab itu tidak aneh lah, dan berarti karena jalurnya sudah memang seperti itu. Tapi ini namanya bukan Abdullah ya. Apa saya menyebut Abdullah, Muhammad Abdul kemarin. Jadi tokoh yang saya sebut ini memang ada dua nama, satu Abdullah Tuasikal, itu mantan anggota DPR. Tapi yang saya maksud itu adalah Muhammad Abduh Tuasikal, yang kalau kita pelajari dari biografinya mudah-mudahan bisa memberikan kita inspirasi bahwa beliau tidak punya latar belakang pendidikan formal. Jadi sekolahnya dari SD, SMP, SMA, kemudian jurusan teknik kimia,
Polymer Engineering ya, dari teknik kimia di UGM. Kemudian juga S2-nya juga seperti itu. Kemudian S3-nya doktornya adalah manajemen pendidikan di UNY. Tapi sekarang beliau menjangan bisa banyak belajar dari situsnya karena beliau mengelola situs tanya jawab keagamaan. Misalnya mungkin kalau termasuk kemarin pertanyaan Alex Budi, ini sujud yang duduk yang tepat apa gitu kan. Saya buka-buka, tapi kemudian kemarin yang saya garis bawahi itu fatwa dari websitenya Bin Baz yang di Saudi. Jadi untuk sujud duduk terakhir, duduk tahiyat akhir, kita sebut duduk tahiyat akhir kan karena ada tahiyat awal. Nah, jadi untuk sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat yang ada tasyahud awalnya, maka itu sudah tidak ada perbedaan bahwa sujud tahiyat akhirnya menggunakan sujud tawaruk. Tapi kalau jenis sholat yang 2 rakaat, nah ini subuh, mungkin juga tarawih yang 22, mungkin juga kemudian ya khususnya 2 rakaat ya, baik sholat-sholat lainnya, entah itu subuh, entah itu sholat sunnah dan sebagainya, itu lebih utamanya duduknya iftirash dari fatwa dari Bin Baz. Tapi di fatwa yang lainnya, di website yang lainnya juga ada perbedaan pendapat. Ada yang boleh duduk tawaruk dengan pertimbangan bahwa dengan duduk tawaruk kita bisa bertahan lebih panjang. Lebih-lebih kalau misalnya kita sudah menambahkan bacaan sholat kita tidak standar ketmian dari kecil sampai sekarang ajek baik. Sementara Rasulullah mencontohkan berbagai jenis bacaan atau variasi yang banyak. Jadi misalnya kalau saya mulai tambahkan beberapa ya saat belum akhir-akhir ini aja, kalau setelah doa yang biasanya sampai masih dajjal itu sebelum salam, saya tambahkan yang wasiat Rasulullah kepada Muadz bin Jabal, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya tambahkan lagi doa yang saya belajar dari ceramahnya Ustaz Milhan. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik. Saya tambahkan lagi doa yang kemarin kita pelajari, yaitu doanya yang dimintakan oleh Abu Bakar, yaitu Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tentu lebih panjang daripada yang standar kita udah dari dulu semua sampai min fitnatil masihid dajjal kan gitu. Nah, ini maka untuk duduk tahiyat pada sholat yang 2 rakaat ya mau iftirash ya boleh, mau tawar juga ada landasannya, ada pertimbangan dari orang-orang yang memberikan fatwa yang kita ketahui lebih mumpuni ilmunya lah. Tapi dalam hal ini yang kita perlu garis bawahi adalah bagaimana kita bisa mencontoh, memiliki semangat. Kalau kemarin kita contohkan luar biasa semangatnya Rasulullah dalam berdakwah dengan sumpah yang tidak mungkin terjadi, yaitu matahari tarik seluruh nain di tangan kanan kan nggak mungkin. Tapi kalau yang contoh yang kekinian yang sangat-sangat mungkin bisa kita lakukan, seperti misalnya yang disampaikan tadi oleh Dr. Muhammad Abduh Tuasikal. Gelarnya Dr. Muhammad Abduh Tuasikal ST MSc. ST Sarjana Teknik Kimia tadi dari UGM, MSc itu Magister of Science dari Saudi Arabia. Nah, ternyata beliau ini orang yang memiliki semangat bahwa ketika dia kuliah S1 nyantri di pesantren. Jadi maksudnya dia mempelajari, semangat pengen belajar tentang ilmu agamanya, khususnya lewat ilmu alat ya alat untuk memahami agama. Ilmu alat dikenal dengan misalnya untuk yang dasar adalah nahwu, shorof, kemudian ada kalau itu dari segi tata bahasa, kemudian dari segi makna barangkali ada ilmu balaghah, kemudian dari cara memahami Al-Quran namanya ulumul Quran, dalam hal ini ilmu tafsir, bukan hanya tafsirnya tapi ulumul Quran. Maka misalnya yang terkenal di pesantren kalau yang levelnya agak tinggi itu nama kitabnya Al-Itqan fi Ulumul Quran, jilid ya, tapi kitab gundulan itu. Tapi mungkin kalau sekarang jadi terjemahnya juga ada. Kemudian kalau ilmu yang terkait dengan untuk memahami fikih ya istilahnya ada. Kalau fikihnya ilmu fikih, kemudian kalau alatnya namanya usul fikih.
Kitabnya namanya Usul Fikih, dari yang tipis banget dulu di Sanawi Aliyah dan nama Warokot itu. Tapi misalnya sampai nanti di pesantren tingkat tinggi ya katakanlah kalau di level mahasiswa ke atas termasuk misalnya kaidah-kaidah usuliyah. Kan di Al-Qur'an atau hadis itu bertebaran ungkapan, ada yang fardu, ada mungkin juga disebutkan apa seperti apa. Nah, kemudian ada menjadi diambil kesimpulan. Itu cara mengambil kesimpulannya. Misalnya kemarin saya singgung ma la yatimul wajibu illal wajib fahuwa wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu bukan Quran, bukan hadis, tapi kaidah usuliyah, cara mengambil hukum. Salat harus menggunakan bahasa Arab. Itu dasarnya. Dasarnya adalah dari shollu kama ra'aitumuni usolli. Dasar hadisnya, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Siapa kamu di sini? Ya sahabat yang melihat. Kita pun berturut-turut sampai kita. Maka karena sholat harus berbahasa Arab, maka menjadi wajib kita untuk mempelajari bahasa Arab, khususnya terkait dengan yang dibaca di sholat. Maka misalnya ketika kita sudah tahu bahasa Arab, dengan orang yang tidak tahu ataupun lupa, contoh kecil ya, saya masih ingat dulu Mbah Humam itu membaca surat At-Takasur, kalla law ta'lamuna ilmal yaqini la tarawunnal jahimi. Itu harokatnya tidak tepat. Kenapa? Karena la tarawunnal jahim itu adalah maf'ul bih. Nah, maf'ul bih itu nasab, isim mufrad tandanya fathah gitu. Cek betul. Misalnya lagi saya masih ingat sekarang yang memperhatikan imam baca ya, di rumah Said Fatimah ada seorang imam membaca surat Al-Lail pada kata-kata apa ya, walal akhirat ya. Pokoknya ya itu yang tertukar antara harokat fathah atau kasroh gitu. Juga kadang-kadang ada orang membaca mayyahdillah, enaknya hi apa hu? Mayyahdihillah hu apa hi? Kalau nggak tahu mungkin enaknya mayyahdillah hi, salah bacanya. Apalagi kalau Quran ya. Karena apa? Mayyahdi, yahdi itu fi'il mudhari', fa'ilnya Allah itu fa'il, pelakunya. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka kalau fa'il Allah isim mufrad maka harus pakai rafa atau dhamma. Itu ilmu nahwu. Kaitannya seperti itu kira-kira ya. Jadi makanya walaupun kemarin saya tekankan bahwa kalau begitu ya belajar bahasa Arab ya wajib gitu kan, khususnya yang terkait dengan masalah bacaan-bacaan dalam sholat. Hanya saja kemarin saya tulis untuk yang kita pelajari kemarin, judulnya bukan wajibnya belajar bahasa Arab, tetapi judulnya ada rasa dalam kata. Kemarin kita sudah singgung tentang kata-kata mukmin ya, daripada orang yang beriman, daripada orang yang percaya gitu semuanya ya. Jadi kalau makanya ya insya Allah sih di Indonesia udah kata-kata beriman sejujurnya udah tepat, karena misalnya rukun iman satu, iman kepada Allah, bukan percaya kepada Allah gitu kan. Dan sebagainya. Yang garis bawahi di sini adalah bahwa bagaimana anak kita, bagaimana generasi kita itu bisa memiliki semangat seperti kayak tadi sebenarnya, seperti Muhammad Abduh Tuasikal. Walaupun sekolahnya di SMP, walaupun di SMA, tetapi dia punya semangat untuk mempelajari itu, dan itu bisa dipelajari lewat mana saja. Misalnya kalau kita ingin belajar tentang nahwu dasar, biasanya kitabnya kitab Jurmiyah misalnya gitu. Oh di buku di internet pirang-pirang. Atau kalau mau yang gratis ya kita baca sendiri. Hanya saja kadang-kadang memang kalau belajar perlu adanya guru. Nah, guru itu yang ya tidak harus sih, tapi biasanya kan karena memang ada ulama yang kemudian mengarang kitab Ta'limul Muta'alim tentang ajarannya orang yang belajar. Ta'limul Muta'alim itu adalah pelajarannya orang yang belajar. Itu diantaranya ada irsyad ustadzin, pentingnya guru di situ. Ya apalagi kalau yang belajar tentang membaca Al-Quran itu memang sangat diperlukan khususnya, dan itu kita rasakan. Saya pernah saya pernah dimintai ngajarin seorang pegawai Pertamina yang sudah insinyur bahkan juga kuliah di Kanada.
bedakna wis huruf-huruf terus takroba angel pol gitu. Ya itu memang sudah sunatullah bahwa kalau udah tua memang lebih sulit daripada ketika masih muda. Hanya masalahnya kalau tumbuhnya kesadaran kemudian munculnya kemauan nggak mesti dari anak kecil kayak tadi kan dalam biografinya Muhammad Abduh Tuasikal ini memiliki kesadaran untuk mempelajari, pentingnya mempelajari, kemudian dia semangat belajar tentang ilmu alat untuk mempelajari agamanya, itu sudah mahasiswa. Nah, sekarang bagi kita bagaimana tugasnya adalah memompa semangat diri sendiri juga anak-anak cucu kita agar juga terserah mau belajar apa saja tapi jangan lupa untuk memperdalami agama. Karena itulah yang Rasulullah sabdakan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ingin Allah menghendaki baik buat kita, kata Rasulullah, maka Allah akan membuat orang itu akan memahamkan kepada agamanya. Maka ditambahkanlah, kalau saya tadi di rakaat di sujud terakhir katanya saya tambahkan Allah mafaqini wa auladi fiddin wa alimna ta'wil. Karena kan kemarin dasarnya sudah ya bahwa kondisi atau suatu saat posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika sujud, kemudian fa'aksiru bidu'a, perbanyaklah doa ya, karena kita sedang sholat ya doanya wajib pakai bahasa Arab, kecuali cuma di batin meneng bae tapi batinnya ngomong ya Allah batin tapi jangan ngucap mulutnya ya Allah berilah kami dan anak-anak kemampuan untuk memahami ajaran agama ini dan berikan kami memahami takwil. Jadi gampangnya kalau faqih saja masih sifatnya tekstual yang tertuang, kemudian kalau takwil adalah makna dibalik arti kata. Sehingga kadang-kadang juga di dunia pendidikan di kelas saya sering menanyakan kepada anak, kadang konsepnya nggak paham apa makna sinonim dan terjemah gitu. Kalau sinonim berarti ya sesama bahasa itu. Bahasa Arabnya muradif. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, karena bahasa Indonesia banyak mengambil dari bahasa Inggris, sinonim itu kata-katanya berbeda tapi artinya sama gitu. Jadi misalnya kata-kata clever, sinonimnya apa? Saya bilang, sinonim siapa Pak? Sinonim persamaan kata. Oh, sinonimnya clever ya pintar. Itu bukan persamaan, namanya itu terjemahan gitu. Kalau sinonimnya berarti sama-sama bahasa Inggris, karena kalau misalnya clever itu kan bahasa Inggris, ya sinonimnya ya bahasa Inggris juga, yaitu smart misalnya kayak gitu. Nah ini ya karena juga kita menyadari Allah itu dalam Al-Quran ada menggunakan, kalau dalam istilah bahasa ada sinonim, ada homonim. Kalau homonim arti kata-katanya satu tapi terjemahnya lebih dari satu. Misalnya kemarin Gus Wahab membahas tentang surat Al-Adiyat. Kata-kata khair kita umumnya kan terjemahnya baik, Mbok. Tadi mayyuridillahu bi khairon, khair itu baik, kebaikan kan. Barang siapa Allah kehendaki kebaikan, dia akan dibuat paham kepada agamanya. Tetapi dalam Al-Quran juga kata khair diterjemahkan bukan kebaikan, tetapi harta. Seperti dalam surat Al-Adiyat, apa itu yang ada khairnya? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat mencintai harta gitu. Ya kan fakta gitu kan ya. Itu terjemahan itu satu. Dua, dalam surat An-Nisa juga terkait dengan orang yang mau meninggal, intaraka khairanil wasiyata. Kalau meninggalkan harta, bukan meninggalkan kebaikan mungkin. Karena yang namanya harta itu ya bisa jadi baik, bisa jadi jelek kan. Tergantung siapa yang mempunyainya. Kalau orang yang mungkin orang yang jahat, orang yang pendosa menggunakan hartanya untuk menambah maksiat, gue judi, mungkin gue apa, gue zina, gue apa itu kan gitu. Tapi kalau orang yang baik, ya buat sedekah, buat nolongin orang, buat melejariah kan itu. Makanya hartanya bisa baik bisa tidak, tergantung siapa yang memegang. Ini maksud saya mudah-mudahan kita diberikan Allah kesadaran dan kemauan untuk bisa semangat belajar ya, dengan mencontoh orang-orang yang sudah lebih dahulu dari kita. Tapi kalau kayak tadi Muhammad Abduh Tuasikal itu masih muda, kalian tahun 84.
Itu jauh banget kan kita, saya udah 67 balik Juli tahun berapa? 60 berapa? 58. Nah, tapi dalam istilah belajar memang tidak ada istilah wis tua. Makanya istilahnya ada sepatah bahasa Inggris never too late to learn. Tidak ada istilah terlalu terlambat untuk belajar. Mbak kemarin wisuda S2 umur 54 baru S2. Nah, kalau orang normal sekolah lancar terus gitu ya, itu kan 23, 24 sudah sarjana, tambah 2 lagi tahun 2 tahun S2, jadi paling enggak 26, 27. Ya saya sendiri juga S2-nya sudah umur berapa itu? Saya menikah umur 30, kemudian tahun 2006 baru berapa itu? Saya udah 40 hampir 50 baru S2 dan sebagainya. Semangat lah intinya. Ya, tidak harus pendidikan formal, mengingat bahwa kenyataannya kalau hanya masalah pendidikan formal tapi juga tidak dibarengi dengan semangat mencari ilmu sesungguhnya, apalagi sistem pendidikan di Indonesia sekarang, bukan saya menjelek-jelekan, tetapi fakta di lapangan bahwa dengan adanya begitu murahnya nilai, karena udah dimulai dari tingkat dasar. Bahkan saya cerita kemarin ada ketika Al-Azhar punya kasus, kemudian minta tolong kepada wali murid yang punya posisi gitu ya, jabatan, tolonglah ini masa ada yang sesungguhnya setelah ditelusuri itu kesalahan Pemda, kesalahan pemerintah dalam hal ini wilayah-wilayah sendiri yang selama ini tidak dihalangi, kok jadi wilayahnya dibuat menjadi wilayah yang tidak boleh dibangun misalnya. Tanahnya tanah sendiri gitu. Nah ketika ada pejabat itu diminta tolong ini tolong atur usaha bagaimana, itu pertanyaannya ya bisa nggak kalau misalnya nilai anak saya dibuat 9 semua dibuat 9 semua. Nah itu kan sudah akhirnya jawaban Bawung itu masa kita mau suruh itu padahal sudah mungkin sudah sekarang saya masih nilai udah gitu ya, pokoknya jangan sampai di bawah KKM walaupun aslinya loro ya minimal KKM itu bolu ya itu bolu atau bolu ya bolu itu. Malah ada pertimbangan lagi, melas kalau ditambah orang bisa diterima di sekolah negeri. Bahkan juga ada kepala SMA negeri mungkin yang mengatakan, lah sekolahnya jenengan gurune pelit-pelit kon nilainya kon. Itu jor-joran nilai bahkan gitu kan. Itu begitu. Nah, kemampuannya juga segitu, masa kata itu bukan berarti kita membohongi gitu. Karena masalah beratnya di situ. Jadi banyak kasus sekarang dari tingkat dari dasar, dari TK, mungkin dari TK ya enggak, dari SD, MI, SMP, SMA atau sanawiyah aliyah sampai kemudian sarjana, begitu jor-jorannya dengan mudahnya nilai diberikan di atas kertas, sehingga sekarang tidak mengherankan produk akhirnya setelah jadi sarjana IPK-nya 3, bahkan mungkin cum laude, bukan lagi pada jurusannya sudah jurusan agama, keren banget, sarjana agama, sarjana pendidikan Islam, sarjana apa? Kenyataannya ilmunya dalam arti ketika mestinya ditanyakan bahasa yang dasar-dasar saja malah nggak bisa. Itu makanya kita tidak bisa memandang seorang sekarang bahwa dari sisi nilai. Maka saya dari dulu saya tekankan orang yang pinter kalau dia nilainya ya bagus, pinter berarti bisa diwujudkan dalam nilai. Tapi orang yang nilainya bagus belum tentu pintar. Ya, tadi apa? Ada disebut dengan nilai kasihan. Melas mbok ngora tidak mana jadi kan nulungi dan ora kula kan iki nilai. Masya Allah. Saya terus terang lulus dari, tapi hal ini saya tidak bisa ya namanya sistem ya seperti itu. Kalau saya lebih cenderung kalau peserta oke lah untuk dari bagi psikis biar naik terus nggak masalah, tapi nilai jangan diobral-obral. Nilai 5 munggah ya ora apa-apa. Dulu kan sekarang nggak ada istilah anak tidak naik kelas kan, seperti zaman dahulu. Itu yang akibatnya sekarang bahkan ada orang tua ya karena nggak pahamnya anakmu rankingnya piro ranking gitu. Coba kalau lihat dari misalnya Gus Bah beliau, apa ada gelar titel akademik? Nggak ada. Profesor, doktor, dokter apa? Kiai haji itu kan kiai itu kan gelar dari masyarakat. Tapi karena dia orang pinter ya keton baik pinternya apa baik bisa menjawab. Tapi sementara dengan orang yang barangkali titelnya akademiknya profesor, dokteran terus apa membalam darah, orang ngerti apa-apa, itu di bidangnya, apalagi yang bukan bidangnya. Katakanlah kalau lulusan di perguruan tinggi agama Islam dalam hal ini UIN atau IAIN yang jurusannya memang sudah jurusan tafsir hadis, jurusan filsafat Islam, jurusan syariah, jurusan dakwah, itu kan mesti mulai dari dasar-dasar agama.
agama Islam khususnya. Nah ini persoalannya bagaimana kita bisa memiliki semangat seperti Muhammad Abduh Tuwasikal tadi yang tidak berlatar belakang pendidikan agama Islam, tetapi karena dia berguru, dia belajar tidak sesuai dengan yang di kampus katakanlah, maka kemudian dia menjadi seorang pendakwah yang cukup mumpuni, dan kemudian dia mengelola situs tanya jawab yang disebut dengan Rumah So. Jadi misalnya panjenengan punya pertanyaan kasus tentang suatu permasalahan agama Islam, bisa juga ditanyakan di situ, atau kita carilah di ketik nanti banyak pilihan akan mengambil mana yang kita anggap lebih tepat untuk diamalkan. Seperti tadi, kalau yang pertanyaan duduk tawaruk atau duduk iftiros, saya lihat di berbagai, memang kesimpulan akhirnya kebanyakan seperti itu. Jadi kalau yang 2 rakaat baik fardu maupun sunnah itu duduknya lebih utamanya duduk iftiros. Tapi karena kita udah terbiasa, bukanlah kalau tahiyat yang mau salam ya ya sebenarnya kalau diterjemahkan antara tahiyat awal dan akhir, karena ada tahiyat awalnya. Saya kalau sholat subuh kan nggak ada tahiyat awal, jadi nggak ada awalnya baru nggak ada akhir ya. Tapi kalau karena mau salam dianggap tahiyat akhir, sehingga dulunya tawaruk itu dari yang dulu. Nama dengan kita tambah ilmu kan menjadi oh ya berarti ya orang salah, dalam arti bukan karena sakit dan sebagainya, ya boleh saja, karena juga ada pertimbangan kalau kaidah usuliyah. Sekali lagi, jadi ini bukan Quran, bukan hadis, tapi kaidah usuliyah itu biasanya ungkapan berbahasa Arab. Katakanlah misalnya seperti al hukmu yaduru mal ilah wujudan wa adaman. Itu bukan hadis kalau nggak salah, itu kaidah saja bahwa ilmu itu hukum itu berlaku karena adanya penyebab yang menyertainya. Itu sebab kemudian lupa ya disunahkan jadi sujud sahwi, itu kan ada penyebabnya. Nah, dan sebagainya lah. Mungkin nanti bisa diperdalam kalau ingin memperdalam tentang kaidah-kaidah usuliyah yang lainnya juga banyak sekali. Yang saya terus ilmunya masih sangat cetek dibanding para ustadz yang lainnya. Barangkali itu, jadi garis bawahnya adalah ini mendekati akhir Ramadan, harusnya kita tambah semangat. Maka tadi ada teman ngirim tentang bagaimana trik-trik menghadapi 10 hari di bulan Ramadan. Kata kuncinya adalah kita harusnya tambah semangat memanfaatkan kesempatan yang ada, baik itu i'tikaf, baik itu sholat lailnya, baik itu bangun malamnya. Tidak hanya kalau misalnya bangun malam ya hanya untuk sahur saja. Maka ada sebuah hadis kan yang juga doa yang Rasulullah ajarkan kalau bangun tidur, membaca apa itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdulillahi wa ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwwata illa billahil azim. Terus apa ya, subhanallah walhamdulillah walillahu akbar astagfirullah. Lah di antaranya itu tuh doa-doa yang memang pantas kita ucapkan, dan itu bisa dipraktekkan sambil, misalnya ibu-ibu juga ketika sambil misalnya karena nggak sempat atau tidak menyempatkan sholat lail di menjelang sahurnya, ya sambil masak boleh juga, tinggal daripada ngelamun dan sebagainya, astagfirullah itu boleh sangat mungkin, sangat bisa, tinggal kitanya mau melaksanakan apa enggak, karena memang ada ayat Al-Quran yang mengatakan keutamanya orang yang beristighfar di waktu sahur. Jadi bukan hanya sekedar untuk makan. Makanya mudah-mudahan kebiasaan kita bangun di waktu sahur karena akan sahur makan, maka di luar bulan Ramadan ya jangan balik lagi orang tangi maning itu kan puasanya udah jek bae lah. Kita diharapkan setelah Ramadan tetap bangun untuk, kalau bukan makan sahur ya untuk beristighfar, sholat sunnah dan sebagainya. Barangkali itu untuk kajian pagi hari ini, kita fokuskan bahwa semangat di akhir Ramadan harus tambah tinggi yang sampai saatnya nanti doa yang untuk diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah, Rasulullah kalau saya misalnya mendapatkan Lailatul Qadar, itu doa apa yang paling tepat, itu sudah kita praktekkan sejak awal Ramadan, yaitu Allahumma inni afuwun karim, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa itu artinya apa? Yang kita butuhkan di akhir Ramadan ini seluruhnya itu tidak ada yang lebih tinggi nilainya daripada ampunan Allah. Kita barangkali udah sibuk mikir, waduh ki wis teh hari diurung apa bagi ki arep ngapain kabeh. Karena terbatasnya rezeki berupa harta yang Allah berikan kepada kita, ya kita harus membatasi.
Jangan kabeh tuturuti sampai ora cukup melu alas rojon, ora cukup. Ya masalah harta kalau kita tidak mentalnya tidak mencukupkan walaupun triliunan ora cukup. Maka ada ajaran-ajaran agama ketika misalnya orang menanyakan yas'alunaka madza yunfikun wahai Rasulullah, apa yang diinfakkan, kulil afau, sampaikan yang diinfakkan itu yang lebihan. Lebihan dalam arti apa? Ya katakanlah wa fi amwalihim hakun maklum lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang-orang yang tidak mengeluh itu selain sholatnya terus-terusan adalah orang-orang yang menyadari bahwa dalam hartanya ada hak orang lain. Ya karena kemudian infak dalam harta yang lebih utama itu apa? Dirhaman anfaqtahu fi ahlika afdalu min ma anfaqtum ala warihi. Katakanlah uang yang kita infakkan kepada keluarga atau dibelanjakan untuk kepentingan keluarga itu lebih tinggi nilainya daripada fisabilillah bahkan. Nah, dalam arti berarti ada gradasi, ada tingkatan-tingkatan. Maka dahulukanlah yang terpenting baru yang penting-penting. Kadang-kadang kita memikirkan yang ora pati penting, misalnya pun perlu labur rumah, akhirnya duitnya terstop ngono. Perlu mening leburan sih kena lebur dosa. Perlu beran, nyamuni putu, nyamuni ponakan, nyamuni sapa dan sebagainya. Perlu juga menyediakan makan-makan dan sebagainya. Itu prinsipnya adalah ibda bil ahami fal ahami. Yang terpenting dulu baru kemudian yang penting-penting. Kira-kira seperti itulah, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tambah semangat, tambah baik mengakhiri bulan Ramadan kita. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Enggak? Oh, Mas, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kadang ada orang kalau mazhab Syafi'i ya Syafi'i aja dan pakai yang lain dicampur gitu. Iya. Kayak tadi yang masalah Duduk. Itu kan kecenderungan dasar itu anjuran dari mazhab Syafi'i. Tapi ada orang yang bukan Syafi'i tapi pakainya itu dalam pandangan bagaimana katanya nggak pas. Ya kalau lihat kepada teks dasarnya ya, dasar pemahaman agamanya ya, itu kan hadis Rasulullah mengatakan taraktu fikum amrayni ma in tamassakum bima lan tadillu abada. Kita bawa Rasulullah sunnatul Rasul. Sudah aku tinggalkan dua perkara, jika kamu berpegang teguh kepada keduanya tidak akan tersesat selamanya. Nah, kemudian para penganut manhab katakanlah itu akan berdalil lah apa jenengan langsung ngerti maksudnya jenengan misal langsung ke dalil kayak gitu praktek kayak gitu apa jenengan langsung ngerti sing ngerti kan para ulama-ulama sing wis pada menyusun mazhab kayak apa kayak wis pendalaman ilmunya kayak apa ya kita tinggal ngikut aja lah kayak gitu. Kemudian dalam menerjemahkannya misalnya apa nggak sah kalau namanya satu amalan ya pakai mazhab ini gitu, ini namanya talfik gitu. Tapi ada kalanya juga misalnya kalau di orang yang berpendapat bahwa bersentuhan kulit antara laki perempuan yang bukan mahram ya. Istri mahram bukan itu. Bukan ya, batal ya. Sehingga Allah itu kalau sentuhan istri kan batal. Tapi kalau tawaf nggak mungkin tidak sentuhan, wangen pol. Saya mencoba pernah praktek bagaimana supaya tidak sentuhan dengan wong wadon nih yang jubli kalian sentuhan lah aku udah mau azan lari keluar cari tempat wudhu, akhirnya dapatnya soft di luar gitu. Nah ini kalau itu kan darurat lah ya kembali kepada pendapat ya. Kalau pendapat ya monggo kita merasa pendapat yang paling tepat mana. Nanti kalau kita sudah berusaha mengambil pendapat yang kita anggap paling benar, kok ternyata salah, itu masuk kategori ijtihad nafsi. Ijtihad kan udah berpikir oke aku kan ini kelihatannya ini menurut aku ya udah tetap dapat pahala satu gitu loh. Ya memang sekali lagi kalau jenengan akan mengikuti pendapat yang ora kena ya melu gitu. Itu banyak sekali pendapat seperti itu. Makanya ya ada yang namanya salafi, ada yang namanya mungkin NU, dan seakan-akan itu seperti apa kalau salafi jelas-jelas ya. Kalau NU kan momennya kan organisasi keagamaan, bukan agama. Tapi coba ada orang yang ngomong
NU itu agama ada di video ya. Loh, NU, di mana agama NU gitu. Atau misalnya orang mengatakan bahwa kalau kunut itu ya NU, kalau nggak kunut berarti Muhammadiyah. Loh, kunut zaman Imam Syafi'i apa Imam Syafi'i Muhammadiyah apa NU atau Imam Abu Hanifah apa Muhammadiyah? Karena ilmunya cetek lah. Bahasanya sekali lagi sering saya tekankan, saya sampaikan dalam beragama aja kayak wong picak ngemek gajah. Rasanya sih bener kan tahu salah. Lah bagaimana sikap kita? Kita ambil yang dianggap paling yakin, paling tahu dalam kesempatan kita paling maksimal pengetahuannya, silakan dipraktekkan. Tapi punya wacana, punya prinsip, silahkan kamu merasa itu yang ngono kamu lu sing gue. Ini ya enggak masalah lah. Maka kalau orang alim sesungguhnya seperti Gus Bah itu enggak masalah itu. Jadi semua sebuah macamnya bahkan sampai yang kelihatannya elek itu jadi apik dalam arti karena dalam istilah kita mengibrokkan mengantarkan jenazah kan sering ada kasus ya bukan gimana Bapak Ibu para petasya ini jenazah baik ya jenazah yang baik ya padahal dia tukang rampok gitu pencuri atau sholat belas gitu. Nah kemudian ketika orang diminta begitu lo bilang baik itu bagi kita kan mungkin kalau tidak sampai ilmunya apa gelem semboyong orang malah kerjane wong judi karo main karo wong apa malah jenazah yang baik. Tapi Gus Bah ora main karena dia mati wis ora gawe dosa maning kan. Kan ketika sesuatu ada sisi baik sisi buruknya. Maka ada suatu patah yang berharga untuk kita terapkan. Man talaba akhin bila aibin yabqa bila akhin. Main gue. Barang siapa mencari seseorang mencari saudara yang tanpa celah, dia akan sendirian tanpa memiliki saudara, memiliki teman. Karena setiap orang pasti ada kekurangannya. Barangkali itu yang mungkin mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niatnya mencari ridho Allah, jangan mencari kepuasan manusia. Mungkin itu ya. Nah, ini udah hampir jam 5:30 lewat. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa kita sambung lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.